Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Abdul Latif dalam kajian kitab-kitab klasik. Pada kajian kali ini kita akan mengkaji mengenai kitab Ghoyah wa Taqrib pada pasal Al-Ightisalatul Masnunah, yaitu pasal yang menerangkan tentang mandi-mandi yang disunnahkan gitu. Berarti mandi ini, ketika kita melaksanakan mandi ini kita akan mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkan kita akan merugi ya, karena sayang sekali kalau ditinggalkan. Faslun langsung saja kita baca ya, mohon maaf. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun hadza faslun. Hadza adapun ini yaitu faslun, sebuah fasal al-ightisalatu yang menerangkan tentang mandi-mandi al-masnunatu yang disunnahkan. Al-wal ightisalatu adapun mandi-mandi al-masnunatu yang disunnahkan itu sab'ata 17. Apanya? Guslan mandinya. Ghuslul Jumu'ati rupanya yang pertama yaitu Ghuslul Jumu'ati, mandi untuk sholat Jumat. Wal Idaini, dan mandi untuk melaksanakan sholat sunnah hari raya Id dan hari raya Idul Adha. Wal istisqa'i, dan sholat sunnah untuk melaksanakan sholat istisqa. Wal khusufi, dan mandi untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Wal khusufi, dan rembulan. Wal ghuslu, dan mandi min ghuslil mayyiti, karena sebab memandikan mayit. Wal kafiru idza aslama, dan yang ketujuh mandinya orang kafir ketika dia masuk ke dalam Islam, artinya mandinya seorang mu'alaf. Wal majnun, dan yang ke-8 adalah mandinya orang yang gila. Wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan. Idza afaqa, apabila keduanya telah bangun dari pingsannya. Wal ghuslu 'indal ihrami, dan mandi ketika ihram. Walidukhuli Makkah, dan untuk masuk ke kota Makkah. Nomor 12, walil wuqufi bi Arafah, dan mandi untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nomor 13, walil mabiti bi Muzdalifah, dan untuk melaksanakan mabit atau menginap di Muzdalifah. Kemudian yang ke-14, liramyil jimari salasi, untuk melempar jumroh yang 3. Jadi jumlah 1, 2, 3. Yang ke-15 litawafi, untuk melaksanakan tawaf. Yang ke-16 mandi untuk sa'i. Dan yang ke-17 mandi lidukhuli madinati Rasulullah, untuk masuk ke Madinah Rasulullah SAW, atau untuk masuk ke kota Madinah. Nah, ini adalah 17 mandi yang disunahkan. Mandi Jumat itu dilaksanakan dari mulai masuknya waktu subuh sampai sebelum pelaksanaan Jumat ya. Itu mandi sholat Jumat. Sedangkan sholat Idain itu disunahkan dari malam ya, dari malam sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sholat istisqa tentunya sebelum dia berangkat melaksanakan sholat istisqa. Untuk khusuf juga sama, dan yang lain menyesuaikan. Tapi khusus waktu sholat Jumat itu dikasih waktunya dari setelah sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Inilah mandi-mandi sunnah yang 17. Selanjutnya kita masuk ke pasal al-mashu 'alal khuffaini wa syara'ituhu. Hadza adapun ini yaitu faslun fasal al-mashu, yaitu menerangkan tentang mengusap al-khuffaini, atas dua sepatu, wa syara'ituhu, dan syarat-syaratnya. Jadi ini membahas tentang hukum mengusap atas sepatu dan membahas syarat-syaratnya. Wal mashu 'alal khuffaini, adapun mengusap atas dua khuf itu jaizun, boleh. Bisalah satu syarat itu dengan 3 syarat ya. Jadi mengusap sepatu sebagai ganti atas membasuh kaki itu diperbolehkan dengan syarat 3. Jadi kita bisa itu wudu tapi tidak membasuh kaki, melainkan hanya mengusap sepatu yang ada di kaki kita yang kita pakai. Tidak membasuh kaki, tapi melainkan kita hanya mengusap sepatu itu. Yang pertama, ayyabtadi'a lubasahuma, hendaknya memakai siapa orang lubasahuma terhadap kedua sepatunya ba'da kamali thaharati, setelah sempurnanya thaharah. Jadi yang pertama adalah
memulai. Jadi permulaan memakai sepatunya itu harus setelah sempurna toharohnya. Toharoh ini maksudnya adalah wudu, ya, wudu dan juga mandi. Setelah sempurna baru dipakai. Ini syarat pertama ya. Syarat kedua adalah wa ayyakuna, hendaknya kedua sepatu tersebut itu satiroini, menutup lima halli ghuslil fardi, terhadap tempat, ya, tempat basuhan wajib minal qadamaini, dari kedua kaki. Jadi sepatu yang kita pakai itu harus menutupi seluruh basuhan wajib. Berarti menutupi dari ujung kaki sampai ke kedua mata kaki, karena itu merupakan basuhan wajibnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Yang ketiga adalah kedua sepatu tersebut berasal dari bahan yumkinu, yang memungkinkan apa tatabu'ul masyi, terus-menerus berjalan alaihima, atas kedua sepatu tersebut. Jadi kedua sepatu itu harus terbuat dari bahan yang memungkinkan untuk digunakan berjalan jauh, karena akan digunakan berjalan terus-menerus. Itu, jadi nggak rusak. Itu 3 syarat yang harus terpenuhi. Selanjutnya membahas waktu mengusap sepatu. Wayamsahu, dan mengusap al-muqimu terhadap Wayamsahu, dan mengusap siapa al-muqimu, orang yang mukim, yauman walailatan, 1 hari 1 malam atau 24 jam. Wal musafiru, adapun orang yang musafir itu salah satu ayamin, itu 3 hari, bilayalihinna, dengan malam-malamnya. Jadi 3 hari 3 malam. Bedanya mukim sama musafir itu beda ya. Kalau orang yang musafir, orang yang sedang dalam keadaan berjalan gitu. Orang yang sedang dalam keadaan berjalan. Berbeda dengan orang yang mukim. Orang yang mukim itu adalah orang yang dia itu sedang berhenti dalam suatu tempat, dan dia akan berencana pulang ke tempat asalnya. Itu orang yang bermukim. Jadi beda. Orang yang bermukim itu diam, sedangkan orang yang musafir itu sedang dalam keadaan berjalan. Baik dia pakai kendaraan mobil, atau onta, atau kuda, dan lain sebagainya. Jadi orang musafir waktu mengusap sepatu khufnya itu 3 hari. Tapi kalau orang mukim itu sehari semalam. Jadi musafir sama mukim beda. Mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Wa batida'ul muddati min hini yuhdisu. Adapun permulaan masa pengusapan, min hini yuhdisu, yaitu dari ketika dia berhadas, ba'da lubsil khufaini, setelah mengenakan atau memakai kedua sepatu khuf. Jadi misalkan saya memakai sepatu khuf itu pukul 6, ya, pukul 6. Saya berhadas pada pukul 9, maka hadas itu adalah hadas pertama yang menjadi awal mula waktu pengusapan sepatu. Jadi waktu mengusapnya dari pukul 9 sampai pukul 9 lagi. Itu bagi orang yang mukim. Pukul 9 pagi sampai pukul 9 pagi lagi, 24 jam. Itu waktunya. Selama waktu itu dia boleh mengganti basuhan kaki dengan menggunakan usapan kaki saja. Mengusap sepatunya saja gitu. Fa'in masaha fil hadori semasa faro. Fa'in masaha, apabila dia mengusap fil hadori, di waktu hadir atau di waktu mukimnya, semasa faro, kemudian dia pergi, au masaha, atau ketika dia sedang atau dia mengusap fil safari, ketika dia sedang perjalanan jauh, summa aqama, kemudian dia bermukim, atamma masha mukimin, maka dia menyempurnakan basuhannya, maka dia menyempurnakan usapannya dengan usapan orang yang mukim. Jadi hukum mengusap orang yang mukim kalau orang yang sedang kondisi seperti ini. Jadi di waktu dia berdiam, dia sudah melaksanakan mashul khufain, atau mengusap sepatu. Tapi ketika masanya dia masih mengusap sepatu, dia melakukan perjalanan gitu. Hukumnya tetap dianggap sebagai orang yang mukim. Sama ketika orang sudah perjalanan jauh, dia sudah sampai dan waktunya masih tersisa, maka itu dianggap sebagai usapan orang yang mukim, hukum orang yang mukim. Seperti itu teman-teman. Jika ada yang bingung silahkan ditanyakan ya.
Wa yabtulu mashu bisalah sati asya'a, dan batal apa al mashu usapan bisalah sati asya'a dengan 3 perkara. Yang pertama bi khal'ihima, dengan melepas kedua sepatu itu. Yang kedua wan qidha ilmu dati, dan habisnya masa mengusap. Dan yang ketiga ma yujibul ghusla, sesuatu yang mewajibkan mandi. Nah, ini 3 perkara yang menyebabkan mengusap sepatu itu dibatalkan atau dibatal. Ini kalau lepas otomatis batal hukumnya. Kita harus mengulangi lagi. Caranya bagaimana? Kita bersuci terlebih dahulu, kemudian kita pakai. Nah, dengan niat seperti itu. Kemudian wangkido ilmu dati, yang kedua itu habisnya masa. Jadi sudah sehari semalam. Setelah jam 9 kita tidak boleh itu mengusap lagi. Kita harus melepas dulu, kita bersuci, kita basuh kaki kita, baru kita masukkan lagi untuk memulai mengusap sepatu lagi. Nah, itu pembahasan mengenai mengusap sepatu dan juga mandi-mandi sunnah. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tayamum dan hukum-hukumnya. Silahkan simak kajian-kajian selanjutnya tetap di channel ini. Dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan share video ini jika ini bermanfaat untuk Anda dan untuk teman-teman Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.